Halo YouTube, dan kesempatan kali ini adalah Jupiter MX yang kita pakai setiap hari ya untuk kerja. Ya tampangnya emang seperti itu, nggak bagus, nggak bersih, nggak mulus ya. Nah di sini kita langsung saja. Kendalanya di sini adalah motor ini, Jupiter MX ini kita hidupkan itu dia susah. Kita engkol, mau kita double star itu sangat susah ya. Dan di sini mudah-mudahan penyakitnya ini nanti ketemu ya, sesuai saran mekanik. Ini kita bongkar bagian apa namanya itu. Nah ini bagian radiatornya kita copot dulu, kita bongkar, kita kuras radiator yang bagian atas ya, airnya. Nah nanti kita cari penyakitnya. Kalau kata mekanik itu yang apa namanya, klep ya, setelan klepnya itu ngobos apa gimana tuh bilangnya. Nanti kita tengok, mudah-mudahan penyakitnya itu ya. Karena di sini kita hidupkan itu kalau mesin dalam keadaan dingin itu sangat susah, sampai pegel dia nggak hidup-hidup ya. Karena seharusnya kalau motor dalam keadaan normal dan double startnya hidup normal, itu sekali pencet dia hidup, dan kita engkol sekalipun dia langsung hidup ya kan. Nah di sini kita copot dulu ini bagian radiatornya. Prosesnya seperti itu ya, ada beberapa selang, baut yang kita copot ya, agak ribet, namanya juga motor yang ada radiatornya ya. Dan bagiannya itu, bagian yang mau dibenerin itu pas di bawah radiator. Jadi kalau radiator ini nggak dicopot, ini akan sangat sulit untuk membuka bagian yang akan kita setel nanti. Nah ini dia, kita lepas radiatornya. Nah airnya tumpah-tumpah ya. Oh ya, satu lagi, untuk membuka ini nanti, untuk menyetel bagian ini, klep ya kalau nggak salah namanya, itu jangan lupa disediakan air radiator yang baru ya kan. Karena di sini air radiator ini kita buang yang bagian atas ini ya. Beli yang 1 liter paling nanti kepakainya setengah liter lah, karena bagian atas saja yang kita buang. Yang bagian tangki yang di bawah itu, yang menggantung itu masih utuh ya, kita buang separuh lah, setengah liter. Ini kita proses pelepasannya, masih pelepasan radiator. Nah, agak sulit ya karena ruangannya sempit, airnya ngocor-ngocor. Nggak apa-apa ya, motornya dalam keadaan buluk karena motor memang buat kerjanya pun rutenya itu tidak semuanya jalannya aspal atau yang sudah semenisasi. Jadi di sini jalannya itu masih banyak yang jalan tanah. Nah ini dia teman-teman, itu dia, itu yang ditunjuk oleh mekanik, itu yang dipegang, itu yang nanti akan kita buka, kita tengok dan kita setel. Itu dia ya. Apa itu kalau teman-teman nyebutnya apa? Nah itu ada selangnya, kita lepas. Nah ya, oke, kita singkirkan dulu selangnya. Padahal penyakitnya nih sepertinya sepele, tapi pengaruhnya sangat berpengaruh. Motor dihidupkan sangat susah. Jadi pekerjaan kita yang seharusnya bisa cepat agak terhambat karena waktu kita habis untuk menghidupkan motor aja, ya kan? Iya. Nah ini tuh air radiatornya masih bagus ya, karena kemarin dapat motor ini second, langsung kita kuras, kita ganti air radiator baru. Dan ternyata motor ini ada sedikit masalah di ini bagian menghidupkannya ketika kita hidupkan ya. Kita buka, kunci berapa itu ya, 10 apa 8 kalau tidak salah. Nah di sini kita buka bagian ini, itu bagian paling atas dari mesin Jupiter MX. Nah ini dia. Jadi dia menggunakan 2 kunci yang diakalin biar bisa mempermudah ketika membuka bautnya.
Nampak tadi ya kan, 2 kunci dimasukkan jadi satu. Apa namanya itu ya? Ya seperti itu pokoknya lah ya. Itu dia. Oh ya teman-teman, di sini kalau ada yang nampak di belakang itu kan shock breakernya berwarna merah. Itu pun kemarin sempat diganti ya, beli yang standar tapi yang standar, entah standar bagus apa standar jelek ya nggak tahu. Itu beli yang harga 200 ribuan di salah satu marketplace. Itu dipakai 1 bulan. Karetnya yang shockbreaker kan atas bawah itu ada karetnya ya kan, yang buat lubang baut, dudukan bautnya itu udah jebol semua ya. Dan shockbreakernya ini sangat empuk kalau yang beli itu kemarin. Nah setelah jebol itu ada inisiatif untuk beli lagi yang warna merah itu, dan ya sekarang bisa dipakai sampai saat ini, sampai video ini diterbitkan bisa dipakai dan bagus lah ya untuk kerja setiap hari. Tuh ada sedikit cerita tentang shockbreaker belakang. Oke, kita lanjut. Nah ini menggunakan kunci berapa itu ya. Nah dibuka keras ya. Mekanik ini mekanik langganan karena tempatnya yang dekat dengan rumah dan kenal, setiap hari pun ya kenal lah ya. Jadi dia menebak, oh penyakitnya di sini. Kalau kata dia gini, motor ini ngobos. Ya ngobos itu entah apa ya bilangnya. Pokoknya dia bilang motor ini ngobos. Jadi di engkol itu enteng. Nah itu dia bagiannya ya, yang mau kita setel. Jadi di engkol itu enteng. Nah itu tuh apa tuh namanya tuh. Nah itu yang bergerak-gerak itu ketika di engkol. Jadi kata si mekanik itu bagian itu yang nanti kita setel. Nah tuh ya, nampak ya kan. Jadi kalau teman-teman kendala motornya susah di engkol, susah dihidupkan, ngengkol sampai pegel, double star sampai akinya tekor nggak hidup-hidup, ya bisa dicoba, siapa tahu penyakitnya sama ya kayak ini. Nah terus itu bagian bawah ada yang dibuka juga, itu entah apa namanya. Dia membukanya yang bagian bawah dengan obeng min. Tuh ada yang di otak-atik, dicari posisi apa namanya, top ya kalau nggak salah. Nah itu dia ya. Oke. Nah di sini ternyata itu di otak-atik, digoyang-goyang sama mekaniknya itu, ternyata dia kencang sekali, sangat kencang, nggak ada celah untuk pergerakan bagian yang dipegang itu. Jadi dia sangat kencang. Di sini dia dikendorkan dikit supaya ada celah ketika mesin hidup atau mesin bergerak dalamannya ini, dia ada sedikit celah untuk bergerak. Jadi di sini dia ternyata sangat-sangat kencang sekali. Tidak ada celah atau ruang pergerakan. Nah itu ya, menggunakan kunci 8 itu kalau tidak salah. Bisa disimak sendiri ya. Nah itu dikira-kira aja. Biasanya mekanik atau bengkel-bengkel tuh udah tahu ya, jaraknya dikasih seberapa gitu udah tahu mereka, tanpa harus diukur, karena di sini memakai ilmu kira-kiralogi atau kiro-kirologi kalau orang Jawa bilang itu. Jadi semuanya itu dikiro-kiro. Nah itu dikencengin lagi, dikencengin maksudnya dikencengin kuncinya, tapi tetap antara satu part dengan part yang lain itu dikasih celah supaya ketika ada pergerakan itu tidak terlalu apa ya namanya, menghimpit ya. Ya itulah pokoknya ya. Sini tuh bagian bawah juga di setel biar tidak terlalu kencang. Itu dia. Mudah-mudahan nanti setelah ini disetel sesuai dan bisa dihidupkan dengan mudah seperti motor-motor sehat, motor-motor normal ya. Simple ya kan. Itu dia, dibongkar, dicek, disetel.
ada berapa itu ya nampak ya, 4 kalau tidak salah. Jadi kalau ada, nah itu digoyang-goyang, ada yang masih kencang, ada yang masih terlalu rapat, kita renggangkan gitu ya. Nah itu diputar lagi yang bagian bawahnya. Oke, kita lihat. Nah digoyang-goyang lagi. Kalau sekiranya sudah cukup, udah tuh ya, udah selesai kan. Tinggal pemasangan part-part tadi yang dibongkar, yang dicopotin. Oh ya, sedikit cerita teman-teman ya. Motor ini kemarin dapatnya second karena butuh. Yang butuh maksudnya kami yang butuh ya, bukan si penjualnya. Karena kebetulan di rumah ada Matic, dan kalau untuk kerja di rute yang kita kerjakan sekarang, kami kerjakan sekarang, itu kasihan Maticnya. Ya, jadi kemarin kita nyari sepeda motor atau motor yang menggunakan gear dan rantai. Ya syukur-syukur dapat yang kopling juga ya, dapatnya motor ini kemarin. Tinggal kita rawat, kita sesuaikan part-part yang kita butuhkan sesuai keinginan kita. Ya agak modal dikit ya, karena kalau tiap orang kan punya seleranya masing-masing ya kan, dengan barangnya sendiri. Dan ini pun begitu, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan selera kita. Jadi kita beli barang second, kendaraan second, kita sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kita, dengan part-part yang bisa dipasangkan. Nah ini dia, kita pasang lagi, kembali ke topik ya. Kita pasang lagi, tutupnya kita kencangkan. Kita kencangkan lagi partnya ini, tutupnya tadi. Oh ya, ketika pemasangan ulang ini jangan sampai ada bagian-bagian yang tertinggal ya. Misalkan hal sepele misalkan selang ya, di ujung itu nampak ya kan, ada lubang kecil tuh, ada selangnya. Itu jangan sampai tidak terpasang ya, karena setahu kami kalau itu bagian itu tidak terpasang, ketika kendaraan ini atau motor ini dihidupkan, dia akan suaranya kayak orang nembak, des gitu, apa gimana bunyinya, pokoknya kayak suara tembakan. Itu sepengetahuan dan sepengalaman kami. Jadi ketika memasang sesuatu part, ketika habis dibongkar, itu usahakan tidak ada yang terlewatkan. Jadi apa yang sebelum kita bongkar itu terpasang, ya ketika selesai kita pasang ulang, jangan sampai itu kita lewatkan. Karena di sini ini kelihatannya semuanya masih dalam keadaan sesuai bawaan ya, standar lah, kita bilang standar ya, bawaan. Tidak ada part-part yang udah dimodifikasi sedemikian rupa, seperti dipotong, apa ditutup secara paksa gitu, nggak ada ya. Karena kami lihat di sini semuanya masih seperti bawaan standarnya. Nah itu kita kencangkan lagi. Harus teliti ya, jeli, karena di sini bautnya atau mur baut ya, itu kecil-kecil. Kita pasangkan lagi satu persatu. Itu selangnya udah dipasang tadi ya, selang kecil. Ya teman-teman, kalau ada yang terkendala seperti ini, nah itu dihidupkan. Hidup ya. Hidup ya teman-teman. Iya, udah hidup ya. Nah ini lanjut kita pasang bagian radiatornya. Tengok joknya ya, oh parah ya joknya. Belum sempat diganti nih jok, sobek-sobek. Nah ketika pemasangan radiator nih juga ada selang yang harus kita masukkan ke
tempatnya seperti semula. Hati-hati. Nah, itu dia. Nah, bagian bawah itu buat pembuangan air radiator jangan lupa ditutup ya. Karena nanti kalau lupa ditutup, radiatornya airnya kita isi dari atas, ternyata dia keluar lewat bagian bawah itu ya. Jangan lupa ditutup. Itu kita tutup karena itu bagian pembuangan atau untuk menguras air radiator bagian atas. Ya, jadi ngurasnya lewat itu tadi tengah. Membuka satu baut ukuran nomor berapa ya? 10 kalau tidak salah. Nah, ini kita pasang selangnya. Ini bukan cuma untuk satu motor Jupiter MX ini aja ya. Ya mungkin motor-motor yang lain pun ada ya yang penyakitnya sama seperti ini. Bisa lah dicoba. Jadi gini, kadang ada satu bengkel atau satu mekanik yang kita bawa motor ini, kita bilang motor ini susah dihidupkan, susah diengkol, susah di start, sampai pegel nggak hidup-hidup. Nah, itu mungkin mekaniknya ini nakal atau bengkelnya ini nakal. Kita akan dibilang suruh ganti part ini. Dan part itu harganya tidak murah. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjumpai bengkel yang seperti itu ya. Mudah-mudahan bengkel langganan kita yang kita kenal itu, atau bengkel baru yang kita jumpai, mereka jujur ya. Dicek dulu apa kendalanya, apa penyakitnya, dan sepengalaman dia penyakitnya ini langsung terselesaikan tanpa harus mengganti part yang harganya tidak murah. Itu kasihan ya, kasihan si pemilik kendaraan ini. Ya kalau dia banyak duit, kalau misalkan dia pas lagi nggak bawa uang misalkan ya kan kasihan. Ya, ini lanjut kita pasang lagi bagian radiatornya. Oke. Cuma butuh waktu berapa menit tadi ya dari mulai bongkar? Kurang lebih sekitar 15 menit. Tidak membutuhkan waktu lama. Nah, ini dalam kondisi mesin adem ya. Ketika kita membongkar kendaraan atau motor atau sesuatu yang mesin-mesin seperti ini, itu harus dalam keadaan yang mesin dingin. Kalau mesin panas ya nggak mungkin kan kita bongkar dengan tangan kosong seperti itu. Kita pegang mesin yang dalam keadaan panas ya. Jadi usahakan ketika ke bengkel, mesin itu dalam keadaan tidak terlalu panas. Anget nggak apa-apa lah, namanya kita pakai jalan ya kan. Dari rumah ke bengkel anget tidak apa-apa ya, tapi usahakan jangan panas. Terus jangan kita paksa. Misalkan mesin panas kita paksa, kita suruh bongkar bang, saya buru-buru. Nggak bisa seperti itu, karena mekanik di sini dia pakai tangan kosong. Pakai tangan kosong ya kan. Ini kita pasang lagi bautnya satu. Nah, lanjut kita isi bagian air radiator. Ini air radiator ini kita beli yang murah aja ya, yang harga berapa ya? 15.000 kalau nggak salah di sini. Dapat yang 1 liter. 15.000 dapat yang 1 liter. Kita isikan nanti, dan ini pun tidak habis 1 liter nih. Paling cuma setengahnya aja. Setengah liter. Karena kita yang kita isi cuma bagian atas saja. Nah, kita cek tutupnya udah terpasang ya, udah kuat. Nah, kita hidupkan lagi. Nah, hidup ya teman-teman. Sekali engkol. Hidup nggak? Oke. Ya. Nah, ada penyesuaian di bagian karburator. Anginnya ya kita setel, kita sesuaikan. Iya muni kan. Hah? Oh ya, untuk karburator terus ini nih? Kita menggunakan Piro? TE24. Apa? Dan itu sudah terpasang ya. Terus?
sudah terpasang karburator P24. Nah, hidup ya. Oke, udah. Jadi itulah penyakitnya yang kita alamin. Susah diengkol, susah dihidupkan, sampai di double star pun kita pencet-pencet sampai akinya tekor pun nggak hidup. Ya itulah penyakitnya ya. Cuma disetel bagian apa? Klep ya kalau tidak salah, atau mekanik atau bengkel bilangnya klepnya ngobos. Ya cuma disetel, udah selesai, penyakit ditemukan, motor kembali hidup normal. Ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita share atau kita bagi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengalami kendala yang sama atau permasalahan yang sama dengan sepeda motornya atau motornya. Oh iya iya. Itulah yang bisa kita bagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Kalau berkenan silahkan di subscribe, di share mungkin ya, dan di like. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.